Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Kudo yang sedang bertarung dengan para pembunuh bayaran dari organisasinya. Dalam pertarungan itu, Kudo berhasil membunuh ketiga musuhnya tanpa terluka sedikit pun cuy. Namun saat ia hendak beristirahat sambil udut jarcok, tiba-tiba seseorang dari belakang muncul dan langsung menembaknya hingga tewas. Para pembersih lalu bermunculan ke sana dan segera menghilangkan jejak pembunuhan. Tetapi selongsong peluru yang digunakan untuk membunuh Kudo tidak sengaja tersapu dan berpindah jauh dari lokasi kejadian. Dan film Ghost Killer pun dimulai. Di sebuah restoran, seorang mahasiswa bernama Pumika tengah bekerja paruh waktu sebagai pelayan restoran. Terlihat ia sangat sibuk melayani pelanggannya. Di sini Pumika merasa frustasi karena pekerjaannya tak kunjung selesai. Terlebih lagi, salah satu rekannya tiba-tiba mengundurkan diri. Setelah pulang kerja, Pumika mampir dulu ke sebuah bar untuk minum dan bertemu dengan seorang selebgram bernama Masaki. Dengan tujuan agar Pumika mendapatkan informasi tentang cara menjadi terkenal di media sosial. Namun bukannya memberikan ilmu, Pumika ini malah merasa sedang dimanfaatkan dan digoda oleh Masaki. Bahkan Masaki juga sengaja mengulur-ngulur waktu dengan pergi ke toilet setelah melihat jadwal kereta milik Pumika di ponselnya. Dengan tujuan agar Pumika mau menemaninya menginap di hotel. Sebenarnya Pumika ini ingin pergi dari tempat ini. Tetapi karena merasa tidak enak hati, ia tetap bertahan di bar. Pagi harinya mereka berdua memutuskan untuk pulang. Masaki masih berusaha mengajak Pumika untuk nginap di hotel. Disinilah Pumika mulai merasa jengkel dengan perilaku Masaki yang cabul. Dia lalu membayangkan dirinya memukul kepala Masaki hingga pingsan cuy. Namun itu hanyalah hayalan saja karena faktanya Pumika adalah tipe orang yang lebih suka memendam perasaannya. Saat di tangga luar apartemennya, Pumika yang mabuk tiba-tiba terjatuh dan tidak sengaja menemukan selongsong peluru yang digunakan untuk membunuh si Kudo. Sesampainya di apartemennya, Pumika mendapati sahabatnya bernama Maho tengah menunggunya di luar dengan wajah yang sudah babak belur akibat dipukul pacarnya. Pumika yang sudah tahu ini semua merasa heran kepada Maho yang tak mau memutuskan hubungannya dengan pacarnya yang sangat kejam. Mereka kemudian masuk ke apartemen, tetapi Pumika tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok arwah Kudo yang merupakan pembunuh bayaran yang telah meninggal pada scene awal. Tentu saja Pumika ketakutan cuy, karena hanya dia yang bisa melihat si Kudo. Bahkan dia semakin histeris saat melihat noda darah di baju si Kudo. Maho yang melihat ketakutan Pumika segera berusaha menenangkannya dalam pelukan. Setelah Pumika tenang, Maho pamit pulang karena pacarnya menghubunginya. Pumika lalu mengantar Maho ke pintu. Namun begitu kembali ke dalam, Kudo lagi-lagi muncul di hadapannya dan membuat Pumika ketakutan. Kudo lalu menyentuh Pumika dan tiba-tiba Kudo bisa merasuki tubuh Pumika. Dalam kejadian ini, Pumika sebenarnya masih sadar dan bisa menggerakkan bibirnya sendiri. Sementara Kudo sendiri kebingungan karena baru kali ini ia bisa menyentuh dan merasuki tubuh manusia. Dan satu-satunya cara agar Kudo bisa keluar dari tubuh Pumika adalah dengan memejamkan mata selama 5 detik cuy. Awalnya Pumika mengira semuanya sudah berakhir. Tetapi melihat Kudo masih bergentayangan di rumahnya, ia pun langsung lari ketakutan. Kudo yang merupakan seorang hantu ternyata tidak bisa terbang atau menghilang.
Tetapi jika jaraknya dengan Pumika lebih dari 15 meter, maka ia akan kembali muncul di dekatnya. Pumika yang masih ketakutan terus berlari hingga sampai di sebuah lorong. Yang dimana di sana ia tidak sengaja melihat Maho yang sedang dianiaya oleh pacarnya bernama Ryu. Pumika pun marah dan berusaha mencegah si Ryu. Tetapi hal ini malah membuat Ryu semakin brutal untuk menyiksa si Maho. Pumika yang tidak bisa gelut lalu meminta bantuan kepada arwah Kudo untuk merasukinya dan memberikan pelajaran kepada si Ryu anjing ini cuy. なんでおめえが驚いてんだよ。Kudo lalu keluar dari tubuh Pumika setelah melumpuhkan si Ryu. Namun tiba-tiba Ryu bangun kembali dan langsung mencekik Pumika. Kudo lalu meminta Pumika meraih tangannya agar ia bisa menghajar kembali si Ryu. Namun sayangnya Pumika tidak bisa bergerak. Dari belakang Maho yang merasa kasihan kepada Pumika langsung mengambil balok dan memukul kepala Ryu hingga tak sadarkan diri. Pumika dan Maho kemudian pergi ke restoran. Di sana mereka membicarakan soal hantu yang mengikuti Pumika. Awalnya Maho tidak percaya dengan hantu. Tetapi setelah melihat aksi Pumika yang sebelumnya, ia akhirnya mulai percaya karena Pumika tak memiliki kemampuan bela diri sama sekali. Pumika lalu bercerita kalau ia kesal kepada hantu Kudo ini karena Kudo seenaknya mengendalikan tubuhnya dan berkelahi hingga membuat tangannya sakit. Mendengar itu Kudo tak terima karena faktanya Pumika yang awalnya meraih tangannya dan memintanya untuk dirasuki. Kudo lalu mengatakan kalau Pumika telah mengambil selongsong peluru di jalanan. Dan mungkin itu yang membuat Kudo kembali ke dunia karena faktanya ia sudah di nirwana. Kudo lalu memberitahukan kalau dirinya adalah seorang pembunuh bayaran profesional dari organisasi kriminal di Jepang. Dan ia telah dibunuh oleh seseorang pengkhianat dari organisasinya sendiri. Kudo mengatakan satu-satunya cara agar dirinya bisa kembali ke nirwana adalah dengan balas dendam, yaitu membunuh pelakunya. Maka dari itu Kudo meminta bantuan kepada Pumika untuk balas dendam agar ia bisa kembali ke nirwana dengan tenang. Di sini Pumika mengajak Maho pergi dari restoran dan ia malah mengabaikan permintaan Kudo. Kudo sebenarnya tak ingin merasuki tubuh Pumika karena tubuh Pumika terlalu ringan untuk serangan fatal dan ia berharap bisa merasuki tubuh yang lebih kuat lagi. Sebelum berpisah, Pumika meminta Maho untuk menghubunginya jika Ryu datang kembali. Pumika kemudian pergi ke kuil untuk berdoa agar Kudo pergi dari hadapannya. Tetapi faktanya Kudo ini malah semakin ada di dekatnya cuy. Tidak lama kemudian Pumika mendapat pesan dari Masaki yang mengajaknya minum bersama seorang konten kreator bernama Narumi. Mendengar itu Pumika senang karena ia ingin terkenal di media sosial. Tetapi sebaliknya Kudo melarangnya karena ia merasakan kalau Masaki dan Narumi ini ingin mencelakai Pumika. Namun Pumika mengabaikannya dan tetap pergi karena ingin menaikkan popularitasnya di media sosial. Sesampainya di bar, Pumika memesan minuman. Pumika lalu bertemu dengan Narumi yang merupakan konten kreator yang telah sukses. Dan Pumika ingin seperti dia cuy. Narumi lalu bertanya soal cita-cita Pumika di dunia digital. Pumika pun menjawab kalau ia ingin menjadi podcaster. Namun di tengah pembicaraan Pumika tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan ingin pergi dari sana. Tetapi kepalanya pusing sehingga ia pun tak bisa pergi dari sana. Ternyata semua ini merupakan rencana Narumi dan Masaki yang ingin menjebak Pumika. Namun siapa sangka Pumika ini telah mengetahui rencana mereka sejak awal. Karena Kudo telah memberitahunya bahwa mereka berdua ini telah berafiliasi dengan organisasi pembunuh bayaran dan terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Sebenarnya Pumika tidak percaya, tetapi ia harus membuktikannya sendiri. Dan jika ia dalam bahaya, Pumika pun meminta Kudo untuk merasuki dirinya dan menghabisi mereka.
お前に何ができるんだよ。うん。なんか一人で喋って。Dalam pertarungan itu, Kudo sangat mudah mengalahkan Narumi dan Masaki yang tidak memiliki ilmu bela diri. Namun saat menghadapi dua pelayan bar, Kudo ini sedikit kewalahan menghadapinya. Karena ternyata mereka memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata, yang membuat Kudo kesulitan menghadang serangan mereka karena tubuh Fumika bukanlah tubuh laki-laki. あんたがちゃんと調べといてよ。落ちた？大丈夫？ Setelah lamanya pertarungan, Kudo akhirnya berhasil menghabisi keempat pria itu. Fumika lalu merasakan kesakitan di tubuhnya karena efek pertarungan yang dilakukan Kudo tadi. Kudo lalu menyuruh Fumika untuk menelpon temannya yang bernama Kagehara untuk membersihkan masalah yang ada di tempat ini. 過剰防衛だとかなんとかで。はい。工藤さんの知り合いで。 Tidak lama kemudian Kagehara datang ke bar, namun ia tidak menemukan Kudo di sana dan mengira Fumika sedang bercanda. Maka dari itu Kagehara berniat membunuh Fumika saat ini juga cuy. Namun dengan cepat Kudo merasuki Fumika untuk meyakinkan Kagehara. こいつは躊躇ねえぞ。影原。 Awalnya Kagehara ragu, tetapi setelah melihat gerakan bertarung Fumika yang mirip dengan gerakan Kudo, akhirnya ia percaya cuy. Kagehara lalu mengatakan bahwa ia hanya lengah karena melawan wanita. Mendengar itu Kudo kesal karena Kagehara tak pernah menang melawannya. Kudo lalu meminta Fumika menjadi mediator mereka. Dan mereka pun pasea cuy. 今まで何回てめえの命助けてきたと思って。そもそも工藤さんが僕を頼ったのはこいつらの処理ですね。 Saat dalam perjalanan, Fumika mengatakan kepada Kagehara bahwa Kudo tak bisa tenang sebelum balas dendam, yaitu membunuh pelaku yang telah membunuh si Kudo. Mendengar itu Kagehara pun menduga bahwa pelaku yang telah membunuh Kudo merupakan seorang suruhan pemimpin organisasi yang baru. Para pembunuh bayaran di organisasi ini seperti anjing peliharaan yang dikerjakan oleh majikan. Kudo sering selek dengan pemimpin baru itu. Jadi kemungkinan pembunuh Kudo ada hubungan dengannya. Sesampainya di tempat penyiksaan dan eksekusi organisasi, Kagehara lalu menawarkan Fumika untuk membunuh mereka berempat. Tetapi Fumika menolak karena tujuannya hanya membantu Kudo mencapai nirwana. Kagehara akhirnya menembak mati mereka berempat. Kagehara lalu mengantar Fumika pulang. Sebelum pergi, Kagehara bertanya apakah Fumika benar-benar dirasuki oleh Kudo. Jika iya, itu bukan masalah baginya, karena mereka tak akan pernah bertemu lagi. Setelah pulang, Fumika merasa senang karena bisa beristirahat. Ia lalu berterima kasih kepada Kudo karena telah membantunya melawan para preman, termasuk dengan masalah Shimaho. Kudo pun menjawab kalau ia senang bisa membantu Fumika untuk melakukan hal baik setelah kematiannya. Karena di kehidupan sebelumnya, ia cuma bisa melakukan pembunuhan saja. とにかくこれからそっちの方が向いてるよ。わかった。 Di tempat lain, Honda yang merupakan pemimpin organisasi tengah menyiksa anak buahnya. Tidak lama kemudian Kagehara datang dan memberitahu si Honda tentang Kudo yang merasuki seorang wanita. Mendengar itu Honda langsung marah karena mengira Kagehara telah berbohong. Honda lalu mengatakan kalau Kagehara memang anak buah ayahnya, tetapi bagi dirinya anjing tetaplah anjing. Di waktu itu juga sekelompok anggota Yakuza datang untuk berurusan dengan si Honda. Tangan kanan Honda yang bernama Katsura mencegah perselisihan itu dan mengajak mereka ke ruangan lain.
ロッ Dalam 5 detik saja, Katsura berhasil membunuh ke-7 anggota Yakuza itu. Kagehara lalu bertanya pada Honda, siapa Katsura ini? Honda pun menjawab kalau ia telah menemukan anjing baru yang kuat dan patuh kepadanya. Dia lalu bertanya tentang keberadaan sosok wanita yang dirasuki oleh Kudo, karena Honda ingin membunuh wanita tersebut. Kudo menyadari bahwa 5 orang sedang menuju ke rumah Fumika. Dia lalu menyuruh Fumika bangun dan segera pergi dari tempat ini, karena para pembunuh bayaran sedang mengincar Fumika. Dalam sekejap saja, keempat pembunuh bayaran itu berhasil dilumpuhkan oleh Kudo dan menyisakan Katsura saja. Kudo lalu membawa Fumika ke tempat persembunyiannya. Namun siapa sangka Kagehara ada di sana dan telah menunggunya. Kagehara lalu meminta maaf dan mengaku kalau ia telah memberitahu Honda tentang tempat tinggal Fumika. Mendengar itu Fumika pun marah dan langsung menyerang Kagehara. Kusokurai boge. Hoi da kedo ne. Untungnya, Kudo berhasil membalikan keadaan dan tiba-tiba ia teringat dengan kejadian saat kematiannya. Yang ternyata, Kagehara adalah pelaku yang telah membunuhnya. 僕たちは飼い犬です。俺は Kagehara pun akhirnya mengaku kalau ia terpaksa melakukan itu karena Kudo telah melanggar aturan yang dibuat oleh si Honda. Kagehara lalu meminta Kudo untuk membunuhnya karena jika tidak Kagehara akan menjadi target organisasi. Di sini Kudo mencoba menenangkannya, begitupun dengan Fumika yang ikut menenangkan Kagehara dengan memintanya agar jangan menangis. Sementara itu Honda marah-marah karena anak buahnya tidak bisa membunuh Fumika. Honda pun menduga Fumika akan datang ke markasnya, jadi mereka harus bersiap-siap untuk menyambutnya cuy. どいつもこいつも一緒じゃばっかりだよ。警備固めとけ。 Pagi harinya Kagehara bertanya tentang rencana Fumika. Dia juga menyarankan Fumika untuk pergi keluar kota. Tetapi Fumika menolaknya karena ia ingin menghancurkan organisasi kriminal tersebut lebih dulu. Mendengar itu Kagehara terkejut dan ia memutuskan untuk membantu Fumika. 2人じゃきついだろ。 Sebelum masuk ke markas Honda, Kagehara meminta Fumika untuk berhati-hati karena Kagehara akan masuk lebih dulu. Sementara Fumika dan Kudo harus mengambil senjata di gudang senjata. よし、来い。壁寄れ、壁寄れ。 Aksi tembakan pun terjadi. Kudo dan Kagehara bekerja sama menghadapi anak buah si Honda. Dan dengan mudah mereka berdua mengalahkannya cuy. Kudo lalu keluar dari tubuh Fumika untuk mengamati pergerakan Katsura yang sebentar lagi akan datang ke sana. Setelah Katsura datang, Kudo menyuruh Fumika menuruti semua arahannya agar bisa menyingkirkan pistol milik Katsura. Di tengah pertarungan, Kudo kewalahan karena Katsura sangat kuat. Tetapi ia tidak menyerah dan bangkit kembali untuk mengalahkan pembunuh bayaran ini cuy. Terlihat tubuh Fumika banyak yang terluka
dan hal ini membuat Kudo harus bertahan sambil melindungi tubuh Fumika. Katsura lalu menyerang bagian tubuh Kudo yang terluka, sehingga membuat Kudo keluar dari tubuh Fumika. Katsura kemudian mencekik Fumika sampai tidak bisa bergerak. Di sini Fumika yang tidak bisa apa-apa langsung mengejek Kudo yang merupakan hantu paling lemah dan tidak pantas disebut pembunuh bayaran. Perkataan itu seketika membuat Kudo tersadar dari pingsannya. Lalu dengan sekuat tenaga Fumika berusaha melepaskan diri dari cekikan Katsura dengan cara menjambak rambutnya. Dia lalu menghampiri Kudo untuk menyentuhnya dan setelah itu Katsura akhirnya berhasil dikalahkan dan saat akan pergi tiba-tiba Honda datang dan langsung menembak brutal ke arah Fumika. Bahkan Honda juga menembak Katsura. Dalam aksi itu Kagehara muncul dan langsung melempar pistol kepada Kudo agar digunakan untuk menembak kaki si Honda. Setelah semuanya berakhir, Fumika pun senang karena bisa membantu Kudo untuk balas dendam, walaupun tubuhnya banyak yang terluka. Tetapi ucapan terakhir itu tidak bisa didengar oleh Kudo, karena Kudo telah kembali ke Nirwana. Kagehara lalu meminta Fumika untuk kembali ke kehidupan normalnya, sementara dirinya akan menyelesaikan sisanya sendirian. Kagehara juga berjanji kalau ia akan mentransfer uang yang sangat banyak untuk perbaikan rumah Fumika. Beberapa minggu kemudian Fumika berjalan di atas tangga dan tidak sengaja menemukan selongsong peluru. Dan seketika saja ia lalu teringat dengan si Kudo. Dari kejauhan Maho memanggilnya dan film pun tamat. Mantap.